Shalom Bapak Ibu Saudara, firman hari ini akan berbicara mengenai El Roi. Bacaan kita hari ini terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, tetapi saya akan bacakan hanya ayatnya yang ke-13 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 16 itu merupakan sebuah kisah dari seorang hamba bernama Hagar. Hagar adalah seorang budak yang didapatkan Abram dan Sarai ketika mereka berada di Mesir. Kita ketahui bersama bahwa Sarai istri Abram adalah perempuan yang mandul. Ia tidak bisa melahirkan seorang anak sehingga dia tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya Abram. Kemudian dengan keputusasaan, akhirnya Sarai menyuruh Abram untuk memperoleh keturunan dari rahim hambanya, yakni Hagar, dan anaknya itu nantinya akan menjadi anak dari Sarai dan juga Abram. Zaman itu, jika seorang istri yang mandul memberikan hambanya kepada sang suami untuk menghasilkan keturunan, maka itu bukanlah suatu pelanggaran moral. Itu bukan sesuatu yang asing di dalam sejarah Timur dekat kuno. Sebab budak atau hamba perempuan sudah diperhitungkan sebagai hak milik dan menjadi seperti perpanjangan tangan dari nyonya mereka. Ini adalah sesuatu yang sah secara hukum. Sarai tidak hanya bisa memerintahkan hambanya untuk mengerjakan semua urusan rumah tangga, tetapi bahkan sampai hal meminjam rahim untuk menggantikan rahim yang mandul pun, itu Sarai bisa melakukannya. Tetapi pada akhirnya ketika Hagar akhirnya hamil, dia menjadi seorang yang lupa diri. Dia berlaku sombong kepada nyonyanya Sarai. Dia merendahkan Sarai karena tidak dapat memberi keturunan bagi Abram seperti dirinya. Dan oleh karena itu Sarai akhirnya menjadi marah dan akhirnya memutuskan untuk menindas Hagar. Karena penindasan itu, Hagar tidak tahan dan akhirnya dia kabur dan lari ke padang gurun. Dan di dalam pelariannya itu Tuhan menjumpai dirinya dan menyuruhnya untuk kembali kepada nyonyanya. Tuhan memintanya untuk rela ditindas oleh Sarai. Tentu saja ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena dia sudah berani menghina Sarai yang adalah nyonyanya. Jika dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, maka Hagar akan memperoleh sebuah janji dari Tuhan. Apa itu? Yaitu dia mendapat banyak keturunan, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Ismail, yang artinya Tuhan sudah mendengar. Kemudian Hagar menyebut Tuhan sebagai El Roi, sebab di tempat itulah dia melihat Allah yang memandang, yang melihat kepada dirinya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah begitu mengasihi semua orang. Allah memperhatikan dan memandang kepada semua orang yang sedang di dalam penderitaan. Jika Hagar yang tidak mengenal Allah saja diperhatikan sedemikian rupa, apalagi kita yang mengenal dan percaya kepada Dia. Dialah El Roi, Allah yang Maha Melihat. Ia melihat dan memperhatikan derita yang dialami oleh Hagar. Bahkan tidak hanya sekedar melihat dan memperhatikan, Allah juga memberikan sebuah janji jika dia mau taat dan melakukan apa yang Allah katakan dan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, betapapun susah dan menderitanya keadaan kita saat ini, ingatlah bahwa ada Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan. Dia bahkan turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Sedihnya kita, deritanya kita, susahnya kita, sakitnya kita, pahitnya kehidupan kita. Dia tahu, dia lihat, dan dia mengerti. Dan tidak hanya sampai di sana, dia bahkan akan menolong kita, menuntun kita supaya kita bisa lepas dari keadaan yang begitu menyesakkan seperti yang saat ini kita alami.
Dia janjikan sebuah pelangi setelah badai yang hebat melanda. Asalkan satu, kita mau taat dan ikut apa yang jadi rencananya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang El Roi, Allah yang maha melihat. Allah melihat dan juga memperhatikan semua yang jadi kesedihan kami, semua yang jadi penderitaan kami, semua yang jadi ketakutan, kekhawatiran, dan kesakitan kami. Tuhan tahu semuanya. Dan satu hal yang kami percaya, Tuhan menyediakan sebuah janji untuk kami. Kami percaya dan kami mempertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin.